Halo teman-teman, di mana saja kali ini sudah malam ya. Sampai dengan jam segini kita masih merakit mesin reverse osmosis 4000 GPD. Seperti apa bentuk mesin reverse osmosis 4000 GPD yang kali ini sedang kita pakai atau kita sedang rakit. Jadi seperti ini teman-teman, sama seperti video-video sebelumnya. Dia kita pakai rangka galvanis, dia pakai tabung media. Cuma yang berbeda di sini kita menggunakan betul-betul bahan stainless. 1, 2, 3 tabung stainless. Ini berdirinya kokoh di tengah-tengah. Di sebelah sini khusus untuk elektrik, untuk kelistrikan, semua ada di item yang satu ini. Kemudian susunan yang paling bawah ada pompa untuk pendorong, pompa semi jet pump juga untuk pengisian ke etalase nantinya. Kemudian di sebelah sini instrumen untuk air, diantaranya ada pressure gauge, ada flow meter, ada flow meter reject ya. Kemudian ada 3 housing 20 inch dan pompa sentrifugal. Lalu di belakangnya ada membran. Membran di sini ada 2 biji, kapasitas 2000 GPD, kapasitas 2000 GPD. Untuk perpipaan kita menggunakan PVC awet tentunya. Kemudian untuk untuk kabel ya. Kabel kita pakai untuk pompa-pompa untuk 2,25 ya. Nah seperti itu. Lalu seperti apa jaringan air, teknis pengolahan air dengan satu rangka ini? Saya akan memulainya dari air yang kita olah, yaitu bersumber dari air tanah atau air sumur. Kemudian ditarik oleh pompa. Jadi dari pompa itu kita memulainya dari sini bro. Kemudian air yang dari sumur akan ditarik melalui pipa inlet di sini menuju 1, 2, 3 tabung media treatment yang isi pertamanya adalah untuk pasir silika. Kemudian untuk yang di dalam, yang di tengah itu adalah karbon aktif, tetapi karbon aktif yang memiliki yang pecahannya lebih kasar. Kemudian yang terakhir untuk karbon aktif yang memiliki pecahannya lebih lembut seperti itu. Lalu baru kita masuk ke housing filter. 1, 2, 3, 4 housing filter di sini. Baru dari housing filter dia akan kembali ke pengisian tandon air baku. Jadi air sumur tadi diolah menggunakan 3 tabung media itu. Kemudian dia akan melalui housing filter dan masuk ke tandon air baku dengan kapasitas 1100 liter. Nah selanjutnya dari tandon air baku ini baru kita ditarik oleh pompa. Dalam hal ini pompa yang kita pakai itu semi jet pump ya. Kalau mereknya expander. Baru dari pompa semi jet pump baru dia mengalir ke depan melewati 1, 2, 3 housing filter yang ada di depan di sini. Baru dia masuk ke pompa sentrifugal, pompa khusus untuk RO-nya. Setelah dari pompa itu kita lihat ada pipa yang menuju ke membran pertama, kemudian ada pipa yang menuju ke membran yang kedua. Lalu keluarannya dari membran di sini ada 2. Yang agak tinggi ini adalah hasil air bersihnya. Kita lihat teman-teman. Kemudian yang rendah ini adalah air pembuangannya. Sekali lagi, masing-masing membran dimasukkan air. Kemudian yang agak tinggi ini adalah air bersihnya. Oke, kemudian yang rendah bawah adalah air buangan. Nah, seperti itu. Lalu air bersih akan ke flow meter yang di depan tadi. Baru dia akan masuk ke tandon air bersihnya. Lalu selanjutnya air buangan tadi
dia di pipa di belakang di sini langsung menuju ke belakang sana yang ditampung juga untuk penampungannya di situ. Nah, seperti itulah bentuk beberapa jaringan yang ada di sini. Kita akan lihat langsung ke depan. Operasionalnya cukup mudah karena semua kita buat satu rangka, sistem kerjanya otomatis. Jadi di sini ada beberapa switch, selektor switch, diantaranya untuk pompa pendorong untuk ke RO, kemudian pompa khusus untuk RO, kemudian pompa yang dari sumur seperti itu. Ada teman-teman yang bertanya, kenapa menggunakan air? Karena kebetulan air tandon yang kita pakai di sini untuk air bakunya 1100 liter. Kemudian air bersihnya kita pakai 2 tandon, kapasitas masing-masingnya adalah 1200 liter. Nanti tidak cepat habis atau kalah air bakunya. Nah, kita selalu berusaha memberikan solusi terbaik seperti itu. Jadi cara kerja mesin ini adalah ketika air dari tandon ini berkurang, maka dia akan mematikan pompa RO ini atau mematikan sistem RO ini ketika airnya sudah berkurang atau habis. Jadi air RO ini atau teknologi pengolahan ini, kalau air bakunya habis, tentu dia mati secara langsung semua komponennya. Dan ketika airnya sudah penuh untuk air baku, maka dia kembali hidup normal lagi. Jadi meskipun air baku kita menggunakan tandon yang lebih sedikit untuk kapasitasnya, kita sudah tidak cemas lagi. Yang penting kita sudah buat sudah ada solusi, kita sudah buat otomatis seperti itu. Jadi matinya sistem pengolahan reverse osmosis ini kalau tandon air bakunya misalnya kurang airnya, dia akan mematikan sistemnya. Kemudian kalau dia sudah full, dia akan menghidupkan sistemnya. Itu salah satu cara operasional untuk mesin ini. Operasional mesin pun kita kaitkan langsung di air bersihnya. Sekalipun tandon airnya penuh, tetapi air hasilnya sudah penuh, tentu mesin akan mati. Jadi kontrolnya dua ya. Tandon air baku, air hasilnya penuh, dia akan mematikan sistem. Kemudian tandon air bakunya habis, juga akan mematikan sistem. Sehingga menyamankan untuk semua pengusaha air seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin maaf sebelumnya yang kurang begitu memahami, maaf, yang butuh informasi lebih seputaran bagaimana solusi-solusi teknikal dan mekanikal plumbing untuk reverse osmosis atau sistem water treatment, mari kita diskusi bareng-bareng. Jadi sekali lagi terima kasih dan bye-bye.